Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang banyak mengingat kematian. Masalah ini masalah yang banyak orang tidak menyukainya. Tapi walaupun tidak suka tetap akan terjadi. Ini namanya mati itu perkara yang hak. Suka ya mati, enggak suka ya mati. Takut ya mati, enggak takut juga mati. Daripada kita takut dan ternyata juga mati, maka lebih baik tidak takut. Dengan tidak takut kita akan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Daripada takut tidak siap terus ternyata mati. Wa'lam, ketahuilah, anal iksaro, sesungguhnya memperbanyak min dzikril mauti, dari mengingat kematian, itu mustahabun, sangat disukai, ya, sangat disukai. Wa muraghhabun, dan sangat disenangi. Niki orang-orang yang mencintai Allah, mengingat kematian itu sangat disukai dan sangat menyenangkan. Mengapa? Karena dia memahaminya bahwa kematian adalah pintu gerbang untuk bertemu dengan zat yang dicintai. Maka para sufi itu kalau mau mati itu mereka sangat bergembira. Bahkan dia menggambarkan kematian itu merupakan pengantin baru. Ya, di kalangan para ulama sufi, kematian itu merupakan pengantin baru, sesuatu yang sangat menyenangkan, karena dengan mati dia bertemu dengan Allah yang sangat dicintai. Makanya kemudian di masyarakat ada satu keyakinan atau mitos bahwa kalau orang itu mimpi jadi manten itu tandanya kalau mau mati gitu. Itu sebenarnya tadi itu ya, bahwa para sufi menganggap kematian itu sebagai malam pengantin. Sangat menyenangkan. Karena memahaminya dengan mati dia akan bertemu dengan Allah yang sangat dicintai. Sementara orang umum, banyakkan manusia, mati itu dianggapnya suatu yang menyebabkan berpisah dengan orang-orang yang dicintai atau dengan benda-benda yang dicintai. Makanya dia tidak suka. Ya, dia tidak suka. Tapi walaupun tidak suka tetap mati juga. Ya. Jadi beda pandangan, akhirnya dampaknya juga beda. Bagi yang menganggap kematian adalah pintu gerbang bertemu dengan zat yang dicintai, maka mati itu menyenangkan seperti senangnya seorang pengantin. Tapi bagi yang memahami bahwa kematian adalah penyebab berpisahnya dengan orang-orang yang dicintai atau benda-benda yang dicintai, maka menganggap kematian sesuatu yang menakutkan. Fihi, di dalam banyak mengingat mati, walahu, dan dalam mengingat mati, manafi'u, manfaat-manfaat, wa fawaidu, dan faidah-faidah, jalilatun, yang agung. Jadi dalam banyak mengingat kematian terdapat faidah dan manfaat yang sangat agung, yang dampaknya itu akan mempengaruhi perilaku dan sikap kita. Minha, diantaranya adalah qasrul amal, itu pendeknya angan-angan. Artinya menganggap bahwa hidup kita ini tinggal sebentar, paling panjang tinggal sehari, tinggal 1 jam, bahkan paling pendek tinggal 1 tarikan nafas, tinggal 1 tarikan nafas. Kalau orang menganggap hidupnya tinggal 1 malam, tinggal 1 hari, tinggal 1 jam, tinggal 1 tarikan nafas, maka pasti akan memanfaatkan yang sehari, 1 jam, 1 tarikan nafas itu untuk beribadah kepada Allah, sehingga dia tidak akan menunda-nunda amal soleh karena menganggap ini merupakan amal soleh terakhir.
Wa zuhdu, dan akan zuhud fit dunya, dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia pun juga orang akan zuhud. Kenapa? Karena hidupnya tinggal sebentar. Kalau dia nganggap bahwa hidupnya tinggal satu malam, lalu apa sih yang diperlukan orang dalam satu malam itu? Kan sangat sedikit sekali. Ya. Mungkin Bapak punya uang 10.000 itu sudah senang. Kenapa? Untuk semalam 10.000 sudah cukup. Gitu ya. Untuk semalam 10.000 sudah cukup. Mengapa kita sudah punya uang puluhan juta kok masih sedih? Karena membayangkan hidupnya masih lama. Itu penyebabnya, ya. Karena bayangin hidupnya masih puluhan tahun lagi, sudah punya uang puluhan juta masih sedih, masih susah. Itu akibat tulul amal itu namanya. Tapi kalau membayangkan hidup saya itu tinggal satu malam, malam ini saya sudah punya uang 10.000, udah gembira sekali itu. Nyaman, udah cukup 10.000. Nah, itu maksudnya. Wal qanaatu, dan merasa menerima, ya, ridho dengan pemberian Allah, minha, dari urusan dunia, bil yasiri, dengan yang sedikit. Karena nganggap hidupnya tinggal sebentar, maka soal urusan dunia sedikit saja juga sudah cukup. Nah, orang merasa tidak cukup itu karena bayangin hidupnya masih lama. Apalagi terus mikirin anaknya, mikirin cucunya, dan seterusnya. Wah, itu lebih repot lagi. Padahal kita, anak kita, cucu kita yang jamin rizkinya bukan kita, tapi Allah. Itu harus diyakini betul itu. Supaya kita tidak sedih ninggalin anak cucu. Kenapa? Rizki kita, rizki anak kita, rizki cucu kita, semuanya yang nanggung adalah Allah. Jangankan saat kita mati, saat kita hidup pun sebenarnya yang ngasih rezeki itu juga Allah. Ya, yang ngasih rezeki tetap Allah. Ya. Buktinya, ketika orang belum bisa bekerja, doa juga belum bisa, masih berada di dalam perut, nyatanya masih dapat rizki. Ada yang sudah hidup di dunia seumur-umur nggak pernah berdoa juga tetap dapat rizki. Siapa? Orang kafir. Orang kafir itu hidup di dunia nggak pernah doa, nyatanya tiap hari dapat rizki. Jadi soal itu nggak usah kita jadikan penyebab bersedih, ya, tenang sajalah, ya, kita, keluarga kita, yang jamin rizkinya adalah Allah, sehingga kematian kita tidak berpengaruh pada rizki mereka, ya, kematian kita tidak berpengaruh pada rizki mereka orang-orang yang kita tinggalkan. Sementara kita harus selalu husnudzon kepada Allah, sebagaimana saat kita hidup, kita ini diurus oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Yakinlah bahwa saat kita mati pun nanti di sana juga akan dilindungi, dijaga, disayangi oleh Allah. Kalau kita bisa mikir begitu, Pak, mati itu ya enak, tenang aja gitu ya. Nah, yang jadi takut itu ya karena tadi itu, ya. Terus nanti di sana bagaimana, terus yang ditinggal bagaimana, itu hal-hal yang tidak perlu dipikirkan sebenarnya, ya. Jadi mari kita balik cara berpikir kita. Kematian adalah bukan berpisah dengan yang kita cintai, tapi justru pintu gerbang untuk bertemu dengan, ya, zat yang sangat kita cintai, gitu. Watazautu, dan dia akan mempersiapkan bekal laha, untuk kematian, bil a'mali sholihati, dengan amal soleh. Orang yang ingat bahwa mati sudah dekat, maka dia akan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian, yaitu dengan beramal soleh. Dia berharap matinya pas lagi beramal soleh. Makanya pada pengajian yang lalu, kita itu hendaknya selalu berniat untuk beramal soleh, supaya pas mati itu statusnya baik, ya. Maka bagi bapak-bapak yang baru belajar Quran, niatkanlah, saya niat baca Quran sampai khatam, nah, gitu niatnya. Ternyata baru Al-Baqarah dapat 50 ayat sudah mati, itu catatannya, si fulan mati saat belajar Al-Quran baru dapat 50 ayat. Bagus, daripada bapak bercita-cita saya ingin beli mobil mewah, terus belum keturutan mati. Catatannya di sana ya gitu, si fulan saat pengen beli mobil mewah belum keturutan mati. Beda, Pak. Sama-sama hanya sekedar bercita-cita, ya. Yang satu cita-citanya punya mobil mewah, punya rumah bagus, belum keturutan mati.
Yang satu cita-citanya pengen menghatamkan Al-Quran, ya belum keturutan mati, sama-sama belum keturutan, tapi ketika mati statusnya beda. Itu apa yang membedakan? Yang membedakan ilmu. Yang membedakan adalah ilmu. Ya. Di kita ini setiap datang waktu kewajiban, laksanakan kewajiban yang ada di waktu itu. Untuk selanjutnya niatkan menunggu datangnya kewajiban. Saat datang waktu sholat subuh, kita laksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, niatkan waktumu untuk nunggu datangnya sholat duhur. Sehingga nanti sewaktu-waktu kita mati, statusnya si fulan mati saat menunggu sholat duhur. Si fulan mati saat menunggu sholat asar. Selalu begitu. Ya, selalu begitu. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru perbanyaklah min dzikri hadhihi miladzati, mengingat sesuatu yang melenyapkan kelezatan, yaknil mauta, artinya adalah kematian. Di Rasulullah juga menyuruh kepada kita umatnya untuk banyak mengingat pelenyap kelezatan, ya. Pelenyap kelezatan itu apa? Yaitu kematian. Wa kana alaihi salam, dan adalah Nabi Muhammad SAW yakumu, dia beribadah minal laili, di malam hari. Fayunati, kemudian ada panggilan, ja'al mautu bima fihi. Ja'a, telah datang, apal mautu, kematian, bima, dengan sesuatu, fihi, yang ada di dalamnya. Artinya sesuatu yang meliputi peristiwa kematian, ya. Mati itu ya ada yang gampang, ada yang susah, ada yang sakit dulu, ada yang tidak, ya. Ada yang tersenyum, ada yang tidak tersenyum, dan seterusnya. Itu sesuatu yang meliputi kematian. Nah, mengapa tersenyum dan mengapa tidak? Itu keterangannya di kitab yang lain. Saat, ya, roh seseorang telah nyampe di kerongkongan, sampai di tenggorokan, itu Allah perlihatkan tempat yang akan dia tempati di akhirat sana. Gambarnya itu sudah Allah tunjukkan. Kalau yang ditunjukkan itu gambar surga, dia seneng. Ya, ngelihat gambar surga yang indah itu dia seneng. Saking senengnya ngelihat gambar surga, dicabut nyawanya itu tidak terasa. Maka kemudian dia tersenyum. Nah, sebaliknya, kenapa ada yang tampak ketakutan? Karena pas mau mati, ketika nyawa telah sampai di tenggorokan, yang ditampakkan itu gambar neraka. Api yang berkobar-kobar, sehingga dia ketakutan, terus dicabut nyawanya. Ja'at, telah datang apa, ar-rajifatu, goncangan. Tatba'uha, yang kemudian mengikutinya apa, ar-rajifatu, goncangan yang kedua. Goncangan yang dimaksud di situ adalah tiupan. Jadi seseorang kalau toh tidak mati karena dicabut nyawanya saat ini, nanti akan mati saat ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, ya. Jadi salah satu malaikat yang wajib kita ketahui namanya dan tugasnya adalah malaikat Israfil. Tugasnya itu adalah meniup sangkakala. Nah, sangkakalanya itu saat ini sudah dimasukkan ke mulutnya, Pak. Ya, sudah siap. Ya. Tinggal nunggu perintah. Sewaktu-waktu Allah perintahkan, langsung itu ditiup, semuanya akan mati. Di mati massal itu nanti saat ditiup sangkakala. Al hadis, selanjutkan hadis tersebut. Walam masu'ilah, dan tatkala ditanya siapa Nabi Muhammad shallallahu alaihi, yaitu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, ditanya anil akyasi, tentang orang yang cerdas, minan nasi, dari golongan manusia, manhum, siapa mereka? Qala, Nabi menjawab, aksaruhum lil mauti dzikron. Ya. Ketika Rasulullah ditanya siapa orang yang paling cerdas, kata Nabi, yaitu orang yang paling banyak ingat mati. Jadi Nabi tidak menyebut yang paling cerdas itu yang gelarnya profesor, doktor, tidak, ya, tidak nyebut itu. Yang waktu nilainya komlut juga tidak, ya, tapi yang banyak ingat mati. Itu beda jawabannya, ya. Mungkin kalau tanya orang kan jawabnya siapa yang paling pintar? Orang paling pintar itu yang gelarnya profesor, doktor. Nah, bahkan nilainya komlut. Nah, ternyata tidak. Orang yang paling cerdas, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak mengingat mati.
Wa asanuhum, dan paling baik lahu baginya apa, istidadan, persiapannya. Jadi orang yang banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya. Setiap detik, setiap tarikan nafas, setiap jam, setiap hari selalu digunakan untuk mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Itulah orang yang paling cerdas. Ulaikal aqyasu, mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Zahabu, mereka pergi bisa rafid dunya, dengan kemuliaan dunia, wa na'imil akhirati, dan menuju nikmat akhirat. Orang yang cerdas, yang banyak ingat pada kematian dan paling baik persiapannya menghadapi kematian, kata Nabi, di dunia mulia, terus setelah meninggalkan dunia dengan penuh kemuliaan, dia menuju nikmat akhirat. Ini yang dimaksud fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kultu, aku berkata, sang penulis kitab ini, walaisa, dan bukanlah apa dzikrul mauti, mengingat kematian, an-nafi'u, yang beri manfaat, wa ayyakula, yaitu jika mengucapkan al insanu, manusia, bilisani, dengan lisannya, al mauta faqat. Kata sang penulis kitab ini, yang dimaksud mengingat mati itu bagaimana? Saya tidak menganggap mengingat mati yang memberi manfaat jika seorang itu hanya mengucapkan dengan lesannya saja mati gitu. Bolak-balik ngomong mati tapi tidak ngerti maksudnya. Ya, tidak seperti itu yang dimaksud ingat mati, tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Fa inna dzalika qalilul manfaati. Karena kalau hanya lesannya yang berbicara tentang kematian tanpa diresapi dengan hati, itu manfaatnya ya sedikit sekali. Ya, manfaatnya sedikit sekali. Ya ada manfaatnya, tapi sedikit. Ya. Nah, terus gimana supaya mengingat kematian itu memberi manfaat yang besar? Wa in aksara minhu, walaupun dia banyak mengucapkannya, bal la buddha, tetapi harus ma'adzalika, bersama lisannya mengucapkan kematian, tentang kematian, min tafakuril qalbi, yaitu hatinya berpikir, wastihdharihi, dan menghadirkan hati, inta dzikril mauti, ketika menyebut kematian bilisani, dengan lisan, kaifa, bagaimana, yakunu, keberadaannya, ya, indal mauti, ketika mati. Jadi maksudnya yang disebut dengan mengingat kematian itu bukan sekedar lesannya ngomong mati kan begitu, tapi bersama dengan lesannya ngomong tentang kematian, dia juga disertai berpikir, merenung, ya, menghadirkan hati bahwa bagaimana ya kondisi saya nanti saat mati. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Apakah yang mudah atau yang sulit? Nah, itu maksudnya, ya. Bukan sekedar mati, tapi tidak diresapi. Wa sakarotihi, dan sekarat. Sekarat itu maknanya itu mabuk. Karena ketika orang mau mati kondisinya sudah di luar kesadaran. Dianggapnya sebagai mabuk, seperti orang mabuk. Makanya dalam salah satu doa itu kita mohon kepada Allah, wahawin alaina fi sakaratil maut. Ya, mudahkanlah kami saat sakaratul maut. Wa muayanatihi umurul akhirati, dan saat menjelang kematian itu seseorang akan ditunjukkan bukti-bukti urusan-urusan akhirat. Tadi yang di awal saya singgung bahwa salah satunya, ya, saat menjelang kematian orang itu akan ditunjukkan tempat yang akan ditempati di akhirat nanti, yaitu fotonya lah, ya, gambarnya, apakah gambar surga atau gambar neraka. Maka orang mau mati seperti orang mau pulang kampung, Pak, ya. Jadi misalnya Bapak itu merantau keluar kota, terus gajinya setiap bulan dikirimkan ke kampung sama orang kampung, ya, gaji Bapak itu dikumpulin, dibuat bangun rumah yang indah, ya, dibuat beli mobil. Terus suatu saat giliran Bapak mau pulang kampung dikasih tahu, nih di kampung rumahmu sudah jadi, ini bangunannya indah, mobilnya bagus, terus ini calon istrimu juga sudah menunggu. Nah, ada fotonya, bidadarinya itu. Pasti yang dalam perantauan itu seneng, ya, seneng.
Jadi karena senengnya lihat foto itu, pulang kampung itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Nanti pulang kampung akhirat juga seperti itu. Ya. Ketika hidup di dunia, waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, kita pakai untuk beramal soleh. Itu digambarkan di akhirat sana sudah dibangunkan bangunan surga dengan segala kenikmatannya. Kemudian bidadarinya juga sudah disiapkan. Terus pas mau mati, oleh Allah ditunjukkan, senang sekali itu mati. Ya, karena akan menikmati hasil usahanya selama ini. Tapi sebaliknya ada juga, ya. Ketika mau mati itu seperti seseorang yang mau ditangkap polisi, ya. Ditunjukkan gambar penjaranya, gitu. Ya, ditunjukkan gambar penjaranya. Entar, dia sangat ketakutan. Tapi walaupun takut, kalau sudah waktunya mati ya tetap mati. Dan saat ini kita masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri. Kalau kita tahu betapa berharganya waktu, ya, 1 menit itu sangat berharga, Pak. Bapak bisa saja nanti masuk surga itu hanya karena amalan yang Bapak lakukan tidak sampai 1 menit. Yaitu ketika mau meninggal dunia, Bapak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nggak sampai 1 menit kan? Itu bisa menjadi penyebab masuk surga. Maka ya mumpung masih sehat, banyak latihan, ya, berulang-ulang baca kalimah la ilaha illallah, karena sering saya sampaikan dalam kajian al-hikam, yamutul mar'u ala ma'asa alaihi. Umumnya orang akan mati dalam keadaan menurut apa yang paling banyak ia lakukan waktu masih hidup. Kalau waktu masih hidupnya banyak berzikir, insya Allah matinya pas lagi zikir. Tapi kalau waktu hidupnya banyak apa istilahnya, latah, jangan-jangan nanti mau mati juga latah. Maka bagi yang suka latah harus diterapi, diganti dengan dzikrullah. Wa malladzi baqiya min ajalihi, dan juga merenungkan waktu yang tersisa dari ajalnya. Jadi bisa jadi waktu kita ini tinggal sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, sekian menit, kita tidak tahu. Tapi yang jelas jangan dibayangkan masih lama, Pak. Ya, bayangkan tinggal sedikit. Ya, bayangkan tinggal sedikit. Wabima, dan bagaimana yuhtamu diakhiri lahu baginya. Ada apa? Apakah diakhiri dengan khotimah, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nah, supaya kita mendapatkan husnul khotimah, itu salah satu usaha yang kita lakukan adalah istiqomah dalam berbuat kebaikan. Ya, istiqomah dalam berbuat kebaikan, setiap waktu yang ada itu selalu dipakai berbuat baik atau minimal niat untuk berbuat baik. Kalau tidak berbuat apa-apa, niatkanlah menghindari perbuatan maksiat. Itu caranya. Ya. Di setiap waktu yang saat ini kita rasakan, itu pertama, gunakan untuk beramal soleh. Yang kedua, niatkan untuk menunggu amal soleh berikutnya. Kalau tidak bisa juga, ketika tidak berbuat apa-apa, niatkan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu pun juga dicatat sebagai orang yang sedang taat. Ya. Si fulan memang tidak berbuat apa-apa, tapi ternyata dalam hatinya dia tidak berbuat apa-apa itu dalam rangka menghindari maksiat. Nah, menghindari maksiat itu juga bagian dari taat, sehingga mati dalam keadaan taat, walaupun kenyataannya tidak berbuat apa-apa, tapi hatinya tidak berbuat apa-apa itu dalam rangka menghindari yang dilarang oleh Allah. Jadi geraknya dalam rangka melaksanakan perintah, diamnya dalam rangka menjauhi larangan. Wa kaifa, dan bagaimana karena keberadaannya apa, haluman, keadaan orang madho yang telah berlalu, min akronihi, dari kerabatnya, wa ashabi, dan temannya, indal mauti, ketika mati. Jadi kita juga diperintahkan untuk merenungkan, mengambil pelajaran dari saudara-saudara kita yang telah mati. Ya, banyak orang-orang dekat kita yang baru saja berjamaah dengan kita, nyampe rumah ternyata mati, atau besoknya mati, dan seterusnya. Terus kematinya bagaimana? Itu hendaknya dijadikan pelajaran. Ya. Nah, mengingat mati yang seperti itulah yang manfaatnya sangat besar.
Wa ila ayyi masirin, dan kemana kembalinya, soru ya, ya teman-teman itu, wa asbahi dzalika, dan sejenisnya minal afkari, dari beberapa pikiran, wal adkari, dan peringatan, an-nafi'at, yang beri manfaat, lil qalbi, pada hati, wal mu'asarati, dan memberikan bekas fihi, dalam hati. Jadi itu tadi salah satu contoh ya, cara merenungkan kematian yang memberi manfaat yang besar. Jadi bukan sekedar mati, bukan sekedar itu, tapi disertai dengan perenungan ya, hatinya, pikirannya memikirkan. Qala, telah berkata sapa ba'du salafi, sebagian ulama kuno, ungduru, perhatikanlah, kula syai'in, segala sesuatu, tuhibbu, yang kau suka, ayak tiaka, jika datang kepadamu, apa al mautu, kematian, wa anta, sedangkan engkau alaihi, pada sesuatu tadi. Artinya begini ya, kita ini boleh bercita-cita dan boleh mohon kepada Allah dari sekian amal soleh yang pernah kita lakukan itu. Terus bayangkan paling enak, paling nikmat yang mana, kemudian mohon kepada Allah. Misalkan begini, saya ibadah itu yang paling saya suka itu waktu saya sujud, misalkan begitu ya. Terus kita mohon kepada Allah, ya Allah tolong nanti matikan saya pas lagi sujud gitu. Saya yang paling senang itu kalau pas lagi ngajar ya, lagi ngajar tuh saya paling gembira itu. Mohon kepada Allah, ya Allah nanti matikanlah saya pada saat lagi mengajar. Itu caranya. Jadi bayangkan dari sekian amal soleh yang biasa kita lakukan, mana yang paling menyenangkan. Terus jadikan itu sebagai permohonan kepada Allah agar nanti kita diakhiri pada saat hal tersebut ya. Pas lagi sholat, pas lagi baca Quran, pas lagi zikir, pas lagi ngaji gitu loh ya. Pas lagi dengerin pengajian gitu, kelihatannya diam, nggak taunya mati gitu. Itu bisa aja terjadi kan ya. Jadi silahkan seperti itu salah satu cara yang dianjurkan oleh para ulama kuno supaya mati itu menyenangkan. Nah, terus falzamhu, kalau kita sudah menemukan, terus tekuni itu ya. Saya nanti pengennya itu kalau pas Israel nyabut nyawa saya lagi sujud sholat tahajud misalnya, ya harus tekun tahajud ya. Atau pas lagi wiridan, pas lagi zikir gitu, atau pas lagi bersedekah, atau pas lagi apa gitu ya. Tapi pilih amal soleh, jangan pas lagi maksiat terus mati. Nah itu jangan seperti itu ya. Jadi selain itu juga selalu berkeyakinan baik kepada Allah, husnudzon billah ya, husnudzon billah. Jadi memang mati itu ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah, dan itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah, sudah diqadha oleh Allah ya. Kita nanti akan mati dalam keadaan seperti apa itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah cuma kita tidak dikasih tahu. Nah, karena tidak dikasih tahu, kita bisa memohon kepada Allah dan berupaya untuk meraihnya. Makanya ini sering saya ulang-ulang dalam doa kunut ya. Doa kunut itu ada satu doa yang berbunyi begini, waqina birahmatika syarroma qadait. Waqina, dan jagalah kami, birahmatika, dengan kasih sayangmu, syarroma qadait, buruknya sesuatu yang telah kau tetapkan. Artinya begini, seandainya kita ini oleh Allah sudah diqadha, sudah diputuskan si fulan nanti mati dalam keadaan berbuat maksiat ya, misalkan begitu ya. Terus ternyata dalam sholat subuh kita selalu mohon kepada Allah, ya Allah dengan kasih sayangmu lindungilah aku dari keputusanmu yang buruk. Bisa saja harus diubah itu keputusan itu oleh Allah ya, karena yang bisa mengubah keputusan hanya Allah sendiri. Kita hanya bisa berdoa, hanya diubah oleh Allah. Si fulan mati enggak saat berbuat maksiat, tapi saat taat, saat ibadah gitu ya. Jadi hendaknya kita selalu berupaya istiqomah dalam kebaikan dan mohon kepada Allah nanti diakhiri pada saat sedang berbuat kebaikan. Wa kullasain, dan segala sesuatu takrohu yang kalian benci, ayat tiaka, jika datang kepadamu al mautu, kematian, wa anta alai, dan kalian sedang berbuat yang tidak kalian sukai tadi, fajtanibhu,
Maka jauhilah yang seperti itu. Dan kita juga harus merenungkan, ya, dari keburukan yang paling tidak kita suka itu apa. Nah, maka kita terus mohon kepada Allah, ya Allah jangan kau matikan saya pada saat saya sedang melakukan keburukan. Ya. Karena setiap orang, siapapun orangnya, itu di samping punya kebaikan juga pasti punya keburukan. Tidak ada yang baik semua, sebagaimana juga tidak ada yang buruk semua. Pasti ada baiknya, ada buruknya. Maka di samping kita mohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan sedang berbuat baik, juga mohon kepada Allah agar dilindungi, dijauhkan dari mati dalam keadaan sedang melakukan perbuatan yang sangat tidak kita sukai. Fata'ammal, maka renungkanlah rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian. Hadil maqalata, nasihat ini. Fa innaha, maka sungguhnya nasihat seperti ini itu azimatun naf'i, sangat besar manfaatnya, liman bagi orang amilah yang beramal biha dengannya. Jadi nasihat-nasihat tentang mengingat kematian ini besar sekali manfaatnya bagi orang yang mau merenungkan dan mau mengamalkannya. Sekali lagi mari mulai sekarang, ya, sekali lagi saya ingatkan kita yang sudah soleh. Kita ini sudah soleh Pak, kriterianya itu ya. Walaupun soleh level berapa, yang penting kita ini yang jelas sudah soleh. Ini yang perlu diperbanyak adalah rasa roja, harapan, ya, harapan kepada Allah. Yakinlah Allah itu maha pengampun, maha penyayang, maha melindungi. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita sendiri. Itu harus terus kita tanamkan dalam hati kita. Sehingga yang kita ingat itu selalu kebaikannya Allah. Yang kita ingat selalu kebaikannya Allah. Kalau sudah seperti itu, kita menjadi senang. Ibadah ya senang, ya. Sehingga sampai menghadapi kematian pun juga senang. Ya, hal-hal yang menakutkan itu sebaiknya sudah perlu kita kurangi lah. Ya. Itu buat mereka-mereka yang belum soleh aja yang perlu dikasih peringatan yang menakutkan itu. Kita yang sudah soleh, apalagi usia sudah di atas 50 tahun. Ini yang terbaik adalah lebih banyak mengingat kebaikan-kebaikan Allah, ya, lebih banyak meningkatkan volume rojaknya daripada khaufnya. Tapi bagi mereka yang masih ada di luar sana, yang belum bisa istiqomah ibadah, yang masih selalu bergelimang dalam perbuatan maksiat, itu yang perlu diperbanyak adalah khaufnya, rasa takut. Tapi bagi yang sudah tekun dan istiqomah ibadah, yang perlu diperbanyak adalah rojak. Yang perlu banyak diingat itu bukan Sadidul Iqab, tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, ya. Itu yang Ar-Rauf, itu yang perlu banyak diingat. Sehingga seseorang nanti akan mendapatkan apa yang menjadi keyakinannya, ya. Anna intadzoni abdi bi, itu firman Allah dalam hadis qudsi. Aku akan melakukan sesuai dengan apa yang diyakini oleh hambaku. Kalau hambaku meyakini aku maha pengampun, aku ampuni. Kalau hambaku meyakini aku maha penyayang, aku sayangi. Tapi sebaliknya kalau hambaku meyakini aku maha menyiksa, aku siksa juga nanti. Ya, gitu. Makanya mari untuk kita ya, ini lebih banyak mengingat akan sifat-sifat baiknya Allah. Itu Al-Ghaffar, ya, Al-Wahhab, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, ya. Yang seperti itu, ya. Sehingga akan membuat kita bergembira dan menjalankan ibadah itu menjadi senang, ya. Karena ketika orang sudah tekun ibadah tapi masih gelisah, apakah ibadah saya diterima atau tidak, bagaimana nanti kalau saya su'ul khotimah, itu bagian dari jebakan setan, Pak. Sebagian dari jebakan setan itu membuat orang yang sudah tekun ibadah tapi tidak nyaman dengan ibadahnya. Itu yang dimaksud dengan min syarril waswasil khannas. Jadi yang dibisikkan oleh setan ke dalam hati orang, itu salah satunya orang itu sudah tekun ibadah tapi masih dibisiki berbagai macam jenis ketakutan, ya. Takut ibadahnya tidak diterima, takut su'ul khotimah, takut masuk neraka gitu. Sehingga ya ibadah menjadi tidak nyaman.
penuh dengan ketakutan. Itu bagian dari jebakan setan. Nah, yang seperti itu harus kita lawan. Harus kita lawan. Cara gimana? Ya tadi, yang kita banyak ingat adalah maha baiknya Allah, sifat-sifat baiknya Allah, sehingga ibadah itu terasa menyenangkan. Yakinlah ya, Allah akan menyayangi kita lebih dari sayangnya seorang ibu. Sebagaimana saat kita hidup diurus, disayangi, dilindungi oleh Allah, nanti saat mati pun kita juga akan seperti itu. Insya Allah kalau itu ditanamkan dalam hati, ngadepi mati itu tidak takut ya. Karena takut ya mati, tidak takut ya mati. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.